Selamat datang di Keterajasa Podcast terkhusus untuk Samanera Udin dan Samanera Anis. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk berbagi cerita perihal bagaimana keadaan umat Buddha khususnya nih di Kecamatan Halong, Kalimantan Selatan. Baik. Ya, pertama untuk Samanera Udin, sudah berapa lama nih menjadi Samanera di Padepokan Dhamma Dipa Arama? Untuk menjadi Samanera, saya di Padepokan Dhamma Dipa Arama kurang lebih 2 tahun berarti. Sudah 2 tahun 2 ya. tahun berarti. Berarti sekarang semester berapa nih kalau Saya semester 6 berarti. Semester 6 Semester saat 6. ini. Kalau Samanera Anis sendiri sudah berapa lama nih jalan kesamaneraannya? Udah jalan hampir 8 bulan Bante. Oh, 8 bulan. Semester berapa sekarang? Baru semester 2 Bante. Semester 2. Ya, kemarin saya sempat pergi ke Halong tahun 2004 kemarin ya, dari sampai tahun baru lah. Nah, di situ saya tertarik ke Halong, itu saya sudah ketiga kali dan memang sangat banyak sekali generasi mudanya. Nah, kalau boleh tahu nih lebih jelasnya, Samanera berdua nih asalnya dari mana? Karena kan Kecamatan Halong nih luas nih. Setahu saya ada Mauya, Uren, kemudian Tabuan, ada Kapul. Dari mana? Kalau saya sendiri Bante, saya berasal dari Kalimantan Selatan tapi di tempatnya Samanera dan Menankaru. Kota Baru berarti Kota ya? Baru, saya Kota Oh Baru. iya, Kota Baru. Tapi saya sekolah ikut saudara ibu saya di Kalimantan Selatan di daerah Halong, Kecamatan Halong seperti itu. Sejak tahun 2014. Nah, saya tinggal di Sisirin, di Saurin, khususnya Kecamatan Halong, Kabupaten Belangan. Gitu. Kalau Samanera Anis sendiri aslinya? Kalau saya aslinya Uren. Uren ya. Nah, apa yang membuat ketertarikan Anda kok mau sampai ingin kuliah ke Kertarajasa dan akhirnya memilih program Samanera? Ya, kita mulai dari Samanera Anis dulu nih. Ya, pertama-tama pilihan saya kenapa kuliah ke sini dan kenapa harus memilih jadi Samanera. Karena di samping saya mau belajar, di sana saya juga ketertarikan sebagaimana hidup sebagai seorang pebajita, seorang petapa. Ya, kalau Samanudin sendiri gimana? Kalau saya Bante, kenapa saya tertarik jadi seorang pebajita dan saya kuliah di sini? Salah satunya saya mau menambah pengetahuan baru di luar Bante. Ya. Nah, di luar. Yang kedua itu saya ingin belajar bagaimana menjadi Samanera, menjadi orang yang mungkin lebih baik dari yang sebelumnya Bante, dan mungkin ya dalam segi pendukung, mungkin kalau orang tua saya sendiri tidak ada sama sekali, bukan berarti tidak mendukung, bukan, mendukung saja, tapi itu termotivasi dari saya sendiri. Saya sejak tahun 2015 saya tertarik mau ikut kuliah di Kertajasa Batu karena saya melihat beberapa alumni SCAB yang di Kalimantan Selatan itu memiliki kelebihan setelah kuliah di SCAB Kertajasa, terlalu di sana. Kelebihannya adalah misalnya seperti public speaking seperti itu. Bagaimana cara ngomong di depan orang seperti itu. Nah, kalau saya sendiri ya Bante, sewaktu saya tinggal di sana, sebelum saya tinggal di sini, jujur aja saya belum percaya diri seperti itu, ngomong di depan umum seperti itu. Jadi itu salah satu tujuan saya ke sini. Kemudian yang selanjutnya saya ingin berlatih Bante, ingin berlatih dalam artian saya merasa hidup saya begini-gini aja seperti itu. Jadi saya ingin memiliki kelebihan seperti itu, ingin berlatih seorang pabajita. Seperti dulu kan saya tertarik dengan meditasi juga seperti itu dari Bante Karnawiru dulu. Nah, itu membuat saya tertarik dengan agama Buddha. Dan kemudian saya melihat Bante, beberapa Bante itu misalnya umat-umat Buddha bertanya kepada beliau-beliau seperti itu, semuanya bisa menjawab. Nah, jadi di sana saya tertarik dan saya merasa ajaran Buddha ini merasa lebih cocok untuk saya sendiri, khususnya jika saya terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Makanya saya tertarik seperti itu. Selanjutnya bagaimana sepengalaman Samanera Anis ya
sebelum memutuskan nih, kan sebenarnya juga saya tahu banyak anak-anak dari Halong pun ya tidak hanya di Ketara Jasa tapi juga di STAB lain. Tetapi kenapa harus memilih ke sini? Nah, apa yang membuat ketertarikan sama Nera Anis? Oh iya. Jadi ya ketertarikan saya untuk melanjutkan studies di STAB Ketara Jasa ini yang pertama-tama karena cuma di STAB Ketara Jasa yang menerima dari program Samanera dan juga Atasilani. Karena di samping itu saya juga mau memperdalam lagi ajaran agama Buddha itu yang seperti apa. Oh, tapi kemarin sebelum ke Ketara Jasa sempat ikut Pabaja yang di Surabaya ya? Iya, Nah, itu kan berarti menjadi pengalaman pertama ke Borobudur juga. ya itu pengalaman pertama saya. Iya, sama seperti Sanarudin kayak dulu ya? Sama Bante. Iya, jadi dulu sebelum semua masuk ke sini kan, oh ya benar, Iya. Saudara Udin juga dan saudara juga ikut Papaja di Wihara Dhamajaya. Nah, ada tidak keinginan dari Samanera Udin atau Samanera Anis untuk memberitahukan kepada teman-teman di sana, oh bahwa kuliah di Ketara Jasa itu begini loh, ketertarikan apa sih kemudahan-kemudahan yang didapatkan, kemudian manfaat-manfaat apa yang bisa didapatkan? Apakah ada keinginan untuk berbagi atau ingin mengajak teman-temannya yang di sana khususnya juga agar tahu nih, oh bahwasanya belajar tuh penting loh. Kita kalau belajar tuh kita semakin sadar ternyata oh Indonesia tuh indah, misalnya nanti juga dapat tugas ke daerah-daerah lain seperti itu. Nah, bagaimana apakah ada keinginan untuk berbagi dengan teman-teman di sana? Kita mulai dari Samanera Udin, gimana? Baik Bante. Tentunya ada Bante. Kenapa bisa dikatakan ada? Kalau dalam pribadi saya sendiri, saya ingin bukan hanya cukup di saya ya. Iya. Saya ingin kayak ada penerus saya seperti itu Oh, kayak benar. kayak adik-adik yang pengen kuliah ke sini. Khusus saya sendiri pasti saya kayak memberitahu, Merekomendasikan ya. merekomendasikan untuk Baik. kuliah ke sini agar mereka juga pengetahuannya lebih di bidang agama seperti itu. Karena seperti kita tahu bahwa di Halong itu sendiri untuk Samanera, Atasilani, para Bante juga sangat jarang sekali. Jarang ditemukan maksudnya ke daerah Halong sana Kalimantan Selatan. Tapi ini yang angkatan Anis ada ya? Atasilani ya? Iya Bante. Berapa itu? Ada 3 orang. Oh, ada 3 orang ya. Itu sama tempatnya? Satu tempat? Apa beda desa begitu? Beda desa. Oh gitu. Ya, bagaimana kalau Samanera Anis sendiri ada rekomendasi nggak? Oh ini sudah lulus nih ya sekarang ya, sudah ada yang lulus SMA atau SMK, sudah ada info tidak bagi, untuk teman-teman di sana? Ya kalau untuk saya sendiri sih sangat menyarankan sekali buat teman-teman yang ada di khususnya di tempat saya di wilayah Kalsel khususnya Halong, bahwa kita itu menjadi seorang Samanera atau Atasilani itu hanya gimana ya, itu pilihan. Pilihan seperti melanjutkan kehidupan pebajita ini sangat baik. Intinya untuk merubah hidup untuk menjadi yang lebih bagus lagi. Jadi sangat menyarankan sekali buat teman-teman yang masih menempuh pendidikan di SMA, SMK, kalau sudah lulus bisa melanjutkan studi ke sini. Jadi bersama-sama kita sama-sama juga belajar di sini. Oke. Mungkin bisa berbagi cerita pengalaman baiknya lah sama Udin ya selama pertama kali dapat info dari siapa kok harus memutuskan di sini, kemudian ikut Pabajanya di Surabaya, akhirnya melanjutkan ke Ketara Jasa. Mungkin bisa sharing cerita singkatnya gimana? Dulu saya ikut agama Buddha sejak tahun 2014. Nah, di sana saya ketemu sama Bante Karunawiru. Oh iya. Nah, Bante Karunawiru, saya di sana sering ikut Layanan, kegiatan-kegiatan. Oh iya. Sekolah minggu dan bahkan hasil-hasil yang saya dapatkan sangat memuaskan sekali. Nah, lalu di sana saya termotivasi, Bante, termotivasi untuk menjadi seorang Samanera atau seorang Pabajita. Nah, lalu beliau ini menyarankan, memberikan jalur bahwa kuliah di sana itu seru seperti itu. Selain jadi mahasiswa, iya Bante, selain jadi mahasiswa, di samping itu juga bisa berlatih, bisa berlatih sebagai Samanera. Nah, lalu abis itu saya lulus SD, SMP, SMA. Nah, lalu ada Bante Santaseno. Bante Santaseno. Nah, di sana saya mau berangkat ke sini. Nah, mau berlatih. Nah,
saya izin sama keluarga dulu, ya keluarga ya memberi aja, Ya, memberikan izin ya. memberikan izin aja ke sini. Nah lalu saya itu berangkat ke sini sama Banti Santaseno, Santaseno ya. terus nginep dulu 1 malam di Padepokan Dama Dipa Arama. Kemudian besok paginya besok siangnya setelah makan siang, kemudian berangkat ke Surabaya untuk latihan seperti itu. Pabaja itu ya. Kemudian setelah sampai di Surabaya itu saya merasa wah sangat berbeda sekali. Karena di samping itu kiri kanan depan belakang orang yang Berbeda, orang yang berbeda, tidak saya kenal seperti itu. Mungkin latar belakang yang berbeda, karakter yang berbeda seperti itu. Nah kemudian di sana ya saya merasakan wah saya merasa bangga sendiri seperti itu. Kenapa saya bisa sampai ke sini seperti itu? Ini salah satu karma bajik saya dalam hati saya seperti itu. Kemudian setelah saya ditabis di Wihara Dhamma Jaya Surabaya, kemudian saya ikut Indonesia Tipitaka Centing ya di Candi Borobudur itu. Wah, saya merasa seru sekali Banti. Memang saya bercita-cita sejak saya SD ya. Saya ingin ke Borobudur seperti itu. Ya, akhirnya sampai juga. Kebahagiaan tersendiri. Banti. Yang tidak bisa kita gambarkan dengan kata-kata. Bener Banti, bener sekali. Nah, kemudian di sana selama mengikuti kegiatan di sana, kemudian balik lagi ke Surabaya. Nah, di sana diberi pengetahuan terkait dengan peraturan kesamanieraan. Ya. Nah, sempat latihan ceramah juga saat itu ya? Sempat latihan ceramah Banti. Ada itu materi Dhamma Duta. Bener sekali Banti. Kemudian setelah Pabaja selesai, kemudian akhirnya balik ke Padepokan Dhamma Arama ya. Dan akhirnya melanjutkan sampai sekarang kuliah ya. Bener kali Banti, kuliah sampai sekarang. Nah kalau saudara Anis ini bagaimana? Dari pengalaman pertama akhirnya wah saya sudah sampai Jawa nih, akhirnya ikut Pabaja, kemudian ada pengalaman menarik dan indahnya ikut Tipitaka Centing juga ya. Itu bagaimana kesan indahnya? Sehingga juga nanti teman-temannya juga ada ketertarikan, wah ternyata menjadi samanera sembari kuliah juga indah ya, seru juga ya begitu. Ya tentu saya merasa sangat senang sekali. Karena sangat senang ya, pertama-tama belum pernah menginjakan kaki di tanah Jawa, apalagi sampai ke Borobudur ya. Itu pengalaman pertama kali saya sekali, sangat bahagia sekali, senang sekali. Nah, jadi selama mengikuti Pabaja awalnya misalnya Pabaja di Dhamma Jaya itu juga menjadi kesan indah ya, akhirnya ikuti Tipitaka Centing. Nah, begitu balik ke Padepokan Dhamma Dipa Arama, akhirnya melanjutkan kuliah. Mungkin ada kesan yang indahnya nih, sehingga waduh ternyata jadi samanera, kemudian menjadi mahasiswa tuh ada tidak kesulitan tersendiri yang dirasa? Untuk segi kesulitan ya masih fans-fans saja ya. Fans-fans saja. Ya bisa untuk kita hindari atau kita tinggalkan supaya tidak terlalu melekat dengan permasalahan. Oke. Nah, selama ini kan juga di Padepokan di Dhamma Dipa Arama sendiri kan kita melatih nih para samanera atau ini juga latihan ceramah. Itu menurut para samanera sendiri sangat bermanfaat tidak ketika nanti Anda juga harus terjun nih ke masyarakat, apalagi nanti pulang ke Halom begitu ya? Sekali Banti. Menurut saya Banti, dalam dengan adanya latihan ceramah sangat bermanfaat sekali Banti. Kenapa dikatakan sangat bermanfaat sekali? Terutama kami khususnya umat Buddha di Kecamatan Halong itu untuk melatih bagaimana caranya public speaking, percaya diri, berbicara di depan umum. Kadang jarang-jarang sekali Banti, walaupun khususnya di Halong sana sering ke wihara, sering berbuat bajik lah intinya, tetapi ngomong di depan, berbicara di depan umum seperti itu sangat jauh sekali pengetahuan di sana. Dan belum tahu cara mengatasi kayak rasa groginya seperti itu. Padepokan Dhamma Dipa Arama sangat dilatih seperti itu Banti, sangat dianjurkan bagaimana caranya berpublic speaking yang baik, bagaimana cara ngomong di depan umum dengan baik seperti itu. Nah jadi menurut saya sangat bermanfaat sekali, khususnya kami, apalagi seorang pabajita seperti itu.
sebenarnya belum dapat jadwal ceramah ini. Belum Bante. Tapi sudah menyiapkan paper juga ya. Udah Bante. Iya, karena kan kita juga harus menyiapkan paper dari sumber-sumber yang jelas juga. Itu kan juga sembari kita belajar itu kita tahu sumbernya dari sini nih, dari Anggutara Nikaya, dari Samyutta Nikaya begitu. Nah, coba ceritakan secara singkat bagaimana sih dulunya ketika Saudara Anis nih sebelum memutuskan ke Tarajasa, siapa yang menginspirasi? Siapa yang memberikan informasi? Ayo sana Anis, nanti bisa melanjutkan perkuliahan di Kertajasa, kemudian bisa jadi samanera. Dulu siapa yang memberikan informasi demikian? Ada Bante. Kemarin dari paman saya yang beliau juga mantan biku, alumni dari Kertajasa iya, juga. alumni dari Kertajasa juga. Iya. Beliau menyarankan ke sini untuk saya melanjutkan studi di sini. Ya, saya juga tertarik dengan apa yang sudah dijelaskan oleh beliau. Terus Dari pengalaman-pengalaman ya. dari pengalaman-pengalaman. Terus juga beliau menyarankan untuk jadi samanera. Karena jadi samanera itu bisa mampu nantinya di kehidupan masyarakat menjadi suatu pembimbing, ya. bekal di kehidupan kemasyarakatan. Karena jadi samanera itu kita banyak belajar, ilmu dan pengetahuan juga pasti banyak. Nah, sepengalaman saya kemarin ke Halong itu seru sih. Jadi karena banyak anak-anak mudanya segala macam. Memang dulu pertama kali itu saya masih samanera. Kemudian ada kegiatan Children Dhamma Program. Ya dengan dulu ada saya Upadita, kemudian ada umat dari Jakarta yang bimbing saat itu. Nah, itu kali pertama saya ke Halong. Itu sangat-sangat menarik bagi saya. Dan juga kedua itu tahun baru juga dan akhirnya tahun ketiga juga ketika momen tahun baru. Sebenarnya banyak hal indah yang saya dapatkan di sana itu seperti kegiatan para wandaninya yang aktif, kemudian generasi mudanya yang banyak. Nah, sehingga hal itu juga sangat-sangat bermanfaat ketika ada samanera dari putra-putra daerah nih dari Halong. Kemudian nanti bisa pulang ketika liburan berbagi dhamma itu sangat-sangat indah. Ya, jadi barangkali ada pesan buat teman-temannya, Saudara Udin atau Saudara Anis ke teman-temannya untuk memastikan bahwasanya ayo bisa ikut bergabung bersama kami, kita belajar dhamma nih. Selain menjadi samanera kita juga kuliah sarjana di Kertajasa karena peluangnya ya setahu saya peluang menjadi guru di sana kemarin juga beberapa alumni sudah lulus P3K loh. Itu sudah sangat banyak karena baik dari pemerintah Kabupaten Balangan sendiri ternyata juga memberikan banyak peluang bagi pengajar khususnya guru agama Buddha. Ya, silakan memberikan motivasi, semangat kepada teman-temannya untuk meyakinkan bahwasanya di Kertajasa ini seru loh, kita bisa belajar menjadi seorang mahasiswa dan juga menjadi seorang samana. Dari Saudara Udin nih. Baik, mari teman-teman yang sekarang baru lulus SMA, baru lulus SMK, yang ingin melanjutkan pendidikan di Kertajasa Batu, khususnya di Padepokan Dhamma Diparama, dipersilakan untuk mendaftar sendiri di websitenya. Website. Nah, kemudian sangat seru sekali kuliah di sini teman-teman, dan khususnya berbagi pengetahuan, berbagi ilmu di sini, dan di sini kita dipertemukan dengan orang-orang yang baik sekali. Tentunya kita diajarkan bagaimana cara kita bersatu seperti itu, walaupun memiliki teman-teman mungkin latar belakang yang berbeda, dari tempat yang berbeda, akan tetapi kita belajar bagaimana kita bersosialisasi dengan teman-teman sendiri. Nah, mari kita belajar sama-sama seperti itu dari saya. Ya, dari Saudara Ani sendiri gimana? Mau kasih motivasi teman-temannya untuk ayo kita ke Tarajasa, tempatnya belajar yang sangat-sangat menarik. Nah, selain jadi mahasiswa bisa jadi samanera nih atau jadi tasila nih. Siap, baik. Saya mengajak teman-teman yang ada di khususnya yang ada di Kalimantan Selatan di wilayah Kecamatan Halong. Bagi teman-teman yang sudah sekarang ini sudah lulus SMA dan SMK bisa juga melanjutkan ke PDA ini atau Padepokan Dhamma Diparama untuk melanjutkan studi sekolahnya. Karena di sini program itu ada 2 program samanera dan juga tasilani. Dan memang kalau tidak kuat jadi samanera tasilani bisa jadi reguler ya. Bisa jadi reguler atau mahasiswa umum. Jadi di sini kita juga sama-sama belajar mendalami dhamma. Samping itu kita juga terus berlatih. Oke, baik. Terima kasih ya teman-teman sekalian. Ya, demikian pembicaraan atau perbincangan kami dengan
Samanera yang khususnya putra-putra daerah Kecamatan Halong, Provinsi Kalimantan Selatan. Barangkali nanti dari para penonton mungkin ada request dari mana saja nih kita akan podcast kembali. Apakah ada Samanera atau Silnya atau mahasiswa umumnya yang dari daerah-daerah lain? Karena di sini banyak para mahasiswa yang bergabung di Sekolah Tinggi Agama Buddha Kertajasa, tidak hanya dari Kalimantan, tapi juga ada yang dari Lampung, ada yang dari Sulawesi, bahkan ada yang dari Lombok, dari Bali benar pun sekali. ada. Ya, begitu ya kebersamaan kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih karena Anda kasih, telah Bante. bergabung. Ya, terima kasih kepada Saudara Udin, Terima kasih, Saudara Ani, Bante. dan para penonton. Jika nanti ada permintaan, ya request, nanti tolong dong request. Bisa podcast dengan saudara siapa, atau siapa, bisa di kolom komentar. Terima kasih.